Halo anak-anak kami yang ada di rumah, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga anak-anak kami yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat belajar di rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tema 4, subtema 3, dan subtema 4 dengan muatan pelajaran matematika. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar matematika tentang bangun datar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, untuk anak-anak kami yang ada di rumah, selamat belajar dan tetap semangat. Anak-anak, yang pertama kita akan membahas bangun ruang kubus. Oke, diperhatikan cara menggambarkannya ya. Nah, beginilah cara menggambar kubus. Oke, setelah selesai kita gambar, kita tulis hurufnya ya. Oke, huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, ini adalah gambar kubus. Selanjutnya kita belajar menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus. Nah, yang pertama kita akan menentukan rusuk pada kubus. Nah, anak-anak, rusuk pada kubus itu adalah ini sebuah garis yang berhubungan, ya. Makanya ibu buat dalam bentuk huruf supaya lebih mudah kita melihat garis yang berhubungan. Oke? Ini garis yang berhubungan yang pertama adalah A ke B, dibaca jadi AB, di rusuk AB. Ingat ya, harus berhubungan. AB, kemudian ya BC, kita tulis BC, kemudian CD, lalu ini DA atau AD, boleh dibalik hurufnya ya, tetapi tidak boleh diulang. Oke, kemudian nah supaya lebih mudah kita habiskan dulu yang bagian bawah. Sekarang kita ke bagian atas. Oke, selanjutnya adalah EF. Kita tulis EF, lalu FG. Kita tulis FG, kemudian lihat garisnya G ke H, maka ditulis GH. Setelah itu H kemana? Iya, H ke E, maka dibaca atau ditulis HE atau EH boleh ya. Kemudian dari bawah ke atas, lihat A ini, garis A ke atas dia berhubungan dengan garis E, maka ditulis AE. Kemudian ini D berhubungan garisnya dengan garis H, maka ditulis DH. Selanjutnya B berhubungan dengan garis F, maka ditulis BF. Dan yang terakhir, garis C berhubungan dengan garis G, maka ditulis CG. Oke, berapa jumlah rusuk kubus? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah rusuk kubus ada 12 rusuk. Yang selanjutnya kita akan membahas sisi pada kubus. Kalau tadi rusuk itu ditulis dalam bentuk huruf, yaitu dia 2 huruf. Ya, kalau sisi ditulis juga dalam bentuk huruf, di sini buat supaya lebih mudah. Namun kalau dia sisi, hurufnya itu minimal 3 huruf. Kita lihat garis yang berhubungan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi alas, ya. Oke, di sini sisi alasnya adalah A, B, C, D. Harus berhubungan ya. Sisi alasnya A, B, C, D. Oke, ini berhubungan dia. Selanjutnya sisi atas. Sisi atas yaitu E, F, G, H. E, F, G, H. Oke, yang kemudian ada sisi
depan. Sisi depan pada kubus yaitu AB atau A, B, F, E ya. A, B, F, E. Selanjutnya ada sisi depan dan ada sisi belakang. Nah, sisi belakangnya yaitu D, C, G, H ya. D, C, G, H. Ingat garisnya harus berhubungan. Yang selanjutnya adalah sisi kanan. Oke, sisi kanannya yaitu B, C, G, F ya. B, C, G, F. Dan yang terakhir adalah sisi kiri yaitu A, D, H, E. Ini adalah sisi kiri. Nah, jadi jumlah sisi pada kubus adalah 6. Ada sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Yang selanjutnya kita menghitung titik sudut pada kubus. Titik sudutnya itu adalah ini. Kita hitung aja hurufnya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, titik sudutnya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi titik sudut pada kubus ada 8. Baiklah anak-anak, bangun ruang yang selanjutnya yaitu balok. Oke, diperhatikan cara menggambar balok ya. Nah, begini caranya. Kita gambar dulu persegi panjang. Oke, diperhatikan ya. Lalu kita tulis huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, setelah kita gambar, sekarang kita tentukan rusuknya yang pertama. Sama seperti kubus, rusuk balok juga kita lihat dari garis yang berhubungan. Oke, lihat yang pertama ada yang berhubungan itu adalah AB, maka kita tulis AB. Setelah itu BC, tulis BC, kemudian C dengan D, lalu A dengan D atau DA boleh ya. Nah, selanjutnya dari bagian atas EF, kita tulis EF, kemudian FG, tulis FG. Setelah itu GH, kita tulis GH, kemudian EH ya, kita tulis EH atau HE boleh. Lalu AE, ditulis AE, kemudian DH, tulis DH. Selanjutnya BF. Oke, ini kita tulis BF. Dan yang terakhir adalah CG, kita tulis CG. Nah, jadi begitu ya nak, untuk menentukan rusuk pada bangun ruang. Kita lihat dia garis yang berhubungan, makanya kita buat hurufnya supaya lebih mudah. Oke, jadi rusuk itu dia terdiri dari 2 huruf ya, ditulis dalam bentuk 2 huruf, yaitu garis yang berhubungan. Selanjutnya jumlah rusuk pada balok adalah 12, sama seperti kubus tadi ya. Nah, sekarang kita menentukan sisi pada balok. Nah, sisi yang pertama yaitu adalah sisi bagian bawah atau sisi alas. Sisi alasnya yaitu A, B, C, D. Kemudian ada sisi alas dan ada sisi atas. Sisi atasnya yaitu E, F, G, H. Kemudian sisi depan A, B, F, E ya. A, B, F, E itu adalah sisi depan. Kemudian sisi belakang yaitu D, C, G, H. Oke, D, C, G, H. Lalu ada sisi
kanan. B, C, G, F. B, C, G, F. Dan yang terakhir adalah sisi kiri, yaitu A, D, H, E. Jadi jumlah sisi pada balok adalah 6. Kemudian jumlah titik sudutnya, titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi jumlah titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah anak-anak, bangun ruang yang selanjutnya kita pelajari yaitu prisma segitiga. Oke, diperhatikan cara menggambarnya ya. Nah, beginilah cara menggambar prisma segitiga. Oke, setelah itu kita tulis hurufnya P, Q, R, S, T, U. Oke. Nah, setelah itu kita selanjutnya menentukan rusuk, sisi dan titik sudut pada prisma segitiga. Oke. Yang pertama kita menentukan rusuk prisma segitiga. Siapa sudah paham? Coba. Apa rusuk yang pertama pada prisma segitiga? Coba sebutkan, Nak. Iya, benar sekali. Yang pertama adalah PQ. Ya, kita tulis PQ. Setelah PQ apa lagi, Nak? Iya, benar sekali. QR atau RQ boleh ya. Yang penting dia berhubungan. Dari bagian bawah dulu ya, Nak. PQ, QR, lalu iya, RP. Nah, setelah habis bagian bawah, kita pindah ke bagian atas. Oke, yang mana selanjutnya rusuknya? Iya, benar sekali. ST. Lalu, yang selanjutnya adalah TU. Iya, atau UT boleh ya. TU, UT boleh. Boleh dibalik asal jangan diulang ditulis ya. Nah, selanjutnya adalah, oke lihat, U berhubungan dengan S, maka kita tulis ya SU atau US boleh ya. Kemudian PS, ya benar sekali. Setelah PS apalagi nakku? Iya, QT, kita tulis QT. Dan yang terakhir adalah RU. Maka jumlah rusuk prisma segitiga adalah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sisi prisma segitiga. Kita lihat dari sisi alas atau sisi bagian bawah ya, yaitu PQR. Kita tulis PQR ya, kita tulis ya PQR sebagai sisi alas. Kemudian sisi atasnya yaitu STU. Kita tulis STU sebagai sisi atas. Kemudian ada sisi tegak yaitu QRUT ya. QRUT sebagai sisi tegak. Jadi prisma segitiga itu memiliki sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Ini masih satu sisi tegaknya ya. Yang selanjutnya sisi tegaknya yaitu PQTS. PQTS sebagai sisi tegak juga. Kemudian sisi tegak yang terakhir adalah PRUS ya. PRUS. Jadi jumlah sisi prisma segitiga adalah 5. Yang selanjutnya adalah jumlah titik sudut pada prisma segitiga, yaitu ada 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ini titik sudutnya ya nak, ditulis berurutan P, Q, R, S, T, U. Jadi jumlah. Baiklah anak-anak, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Besok kita akan lanjutkan kembali membahas tentang bangun ruang, karena masih ada beberapa jenis bangun ruang yang belum kita pelajari. Oke anak-anak kami, sampai bertemu di pembelajaran kita besok. Selamat belajar dan tetap semangat belajar di rumah.